dari manusianya yang akan terus mengakibatkan perubahan dan kerusakan. Ya. Tempat sampah paling murah, cepat, gratis itu ya buang ke air. Di Pulau Derawan itu airnya jadi warna kuning. Rusak atau tidak laut kita 2023? Rusak atau Kaltim tidak? lah, Kaltim. Ya. Selamat datang di Stumat, studio penuh manfaat. Kali ini tamu saya luar biasa. Ini sahabat saya lama, sejak 2017 Bang ya? Siap. Yes. Dan itu terakhir kita ketemu 2017 ya? Ya. Gitu, jadi obrolnya kalau nggak salah saya masih kerja di TV sebelah ya? Ya, masih di sebelah. Di sebelah mana? Yang mana deh, cari aja. Jadi apa ya, saya kenal baik dengan Bang Mukhlis itu di 2017. Dulu saya taunya beliau itu instruktur diving Bang ya? Pelatih, bukan instruktur ya. Kalau level selamnya masih belum boleh ngeluarin license. Oh gitu. Ya. Bedanya gimana Bang? Instruktur Kalau sama instruktur pelatih? yang full instruktur itu udah boleh ngajar dan mengeluarkan license-nya. Kalau saya di asisten instruktur. Jadi ada teman yang instrukturnya, saya asistennya. Oh Seperti gitu. itu. Jadi kalau misalnya mau belajar menyelam, datangnya ke Bang Mukhlis. Nanti Boleh. disediakan alat selamnya. Boleh, silahkan, hayu. Berarti bisa ya kita bikin gambar bawah laut ya? Bisa. Oh, oke, Bang. Mohon dukungan. Udah ready. Aman, banyak stok. Siapin aja 1 GB lebih. Iya, siap. 1 tera deh. Dan saya juga baru tahu ternyata Bang Mukhlis itu dosen. Ya. Beliau akademisi gitu loh. Salut banget. Dan beliau dikenalnya sebagai dosen gaul. Iya. Apa ya? Enggak lah, di kampus kan mahasiswa loh. Oh iya. Dan garis miringnya baru I. Iya, Ingat ya. benar. Terus Abang juga aktif. Saya tahu Abang kemarin itu menggaet salah satu komunitas mahasiswa untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi Abang ini fokus juga sebagai aktivis lingkungan gitu kan Bang? Ya, pemerhati aktivis untuk lingkungan terutama di perairan laut untuk terumbu karang khususnya. Ya, tepat Kita sekali. Dan seperti itu. dari 2017 sampai sekarang saya ketemu Bang Mukhlis nggak ada perubahannya. Ya, tetap hitam kan. Kalau mau coba nih asin masih boleh, masih ada sisa-sisa rasanya. Bang, 2017, 2023, apa yang terjadi? Perubahan dengan laut kita. Laut Kalimantan Timur, entah itu Muara Berau, entah itu Selat Makassar, yang di bagian Kaltimnya seperti apa? Oke, yang pertama, laut tetap satu. Tetap asin sih. Asin akhirnya. itu pasti. Nggak, maksudnya bukan yang itu ya Bang. Gitu, karena saya tahu gini, polutan sampah terbesar kedua di dunia itu Indonesia. Oke, info harus berkaitan dengan polutan ya. Ya, sampah plastik itu sampah kita plastik. penghasil terbesar kedua di Indonesia itu kedua di dunia loh. Iya, betul. Bukan prestasi kalau yang itu sih. Gimana Bang? Ya, jadi kalau berkaitan dengan lingkungan pesisir dan segala macam berkaitan dengan sampah dan polutan terutama di plastik, sebenarnya data yang real terakhir itu kan ada di kementerian dan di beberapa lembaga penelitian. Kalau saya sendiri jujur tidak update dengan hal itu. Tapi kalau berhubungan dengan ekosistem yang ada di terumbu karang kita dari 2017 sampai 2023 ini kemajuan terutama di sisi pendataan itu cukup banyak. Okay. Cukup banyak dilakukan. Jadi kalau dulu karang itu sering dianggap hampir barang yang tidak ada di laut, bahkan dianggap tidak ada itu statement mungkin yang pertama, dianggap nggak pernah ada. Sehingga kalau nggak ada mau dikelola bagaimana? Bahkan sebenarnya itu adalah sebuah potensi. Nah, di tahun 2017 sampai 2023 itu kita cukup banyak kerjasama. Dari kami di Fakultas Perikanan sendiri, sebenarnya itu ada bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, dengan Dinas Pariwisata Provinsi, itu untuk membantu mengidentifikasi potensi-potensi terumbu karang yang ada di Kaltim. Baik mulai dari utara yang ada di Berau sampai ke selatan itu yang ada di Pasir. Itu sudah kita dapatkan data globalnya. Tapi kalau bicara secara detail titik per titiknya itu mungkin masih kurang. Tapi secara umum kita sudah dapatkan. Kalau berkaitan dengan polutan, karangnya sendiri dihubungkan dengan polutan itu kalau terumbu karang, kalau sampah plastik kita tidak terlalu banyak melihat. Kalau terutama misalnya di daerah Muara Badak, yang daerah-daerah tidak terlalu banyak konsentrasi penduduknya. Beda dengan yang di daerah misalnya kayak di Bontang,
kemudian di Pulau Derawan yang ada penduduknya banyak. Jadi manusia sebagai penghasilnya, penghasil dan yang dikatakan Ya. tempat sampah paling murah, cepat, gratis itu ya buang ke air. Ya, dan Seperti itu masih itu, jadi dan habitnya. masih habit, dan itu yang harus memang terus dirubah, tidak cuma 1 kali 2 kali, mungkin sampai ya seterusnya saya pikir. Karena memang itu yang dari manusianya yang akan terus mengakibatkan perubahan dan kerusakan. Jadi sampah itu pasti akan ada, mau plastik mau apa. Kalau dari sisi kami perguruan tinggi, untuk sampah-sampah plastik itu sudah mulai dilakukan cukup banyak penelitian dari mahasiswa S1 sampai ke magister sampai ke doktor juga sudah mulai ada yang masuk ke sana. Bahkan bukan hanya plastik yang ukuran makro, sampai mikroplastik yang di dalam jaringan itu sudah mulai diteliti. Jadi nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa dapat dari sisi keamanan pangan. Jangan sampai jadi kita ini manusia plastik semua nih karena makan ikan atau makan produk dari laut tapi ternyata campur plastik. Ya, karena ada mikroplastik Mikroplastik di dalam si itu ikan. yang lebih kecil lagi, sangat lebih berbahaya sebenarnya. Karena itu bisa masuk langsung ke badan kita. Oke. Kalau pertanyaannya saya persingkat, rusak atau tidak laut kita 2023? Rusak atau Kaltim tidak? lah, Kaltim. Ya, fluktuatif. Jadi pada beberapa tempat tertentu itu masih fine saja, karena beberapa isu lingkungan yang kami peroleh seperti di Pulau Derawan itu di tahun 2023 ini bahkan dapat gambar sendiri, video sendiri pas saya ada di sana. Itu di Pulau Derawan itu airnya jadi warna kuning. Oh gitu. Bukan bening lagi. Oh enggak kok, saya masih lihat yang di billboard masih biru. Masih biru, itu billboardnya ya kan. Kalau saya punya videonya asli. saya punya videonya pas kebetulan lagi di sana. Enggak Bang, gini kan pemerintah itu mereka punya program perencanaan pariwisata. Paling tidak gambar-gambar itu harus tersaji indah Bang. Apakah hanya akan disajikan yang indah-indahnya saja? Itu kan tentu pertanyaan juga yang akan muncul. Oke, bolehlah dianggap 80% indah, 80% sehat laut kita. Laut itu sehat atau tidaknya salah satunya juga dari faktor iklim. Kita tahun ini ketemu El Nino ya. Oke. Musim panas yang cukup panjang, kemarau gitu. Nah, kalau untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah Muara Berau, daerah Pangempang, Muara Badak, itu berkah karena airnya cenderung lebih jernih. Karena dari Delta Mahakam itu, dari Sungai Mahakam, debit airnya berkurang sehingga yang terbawa ke laut itu cukup sedikit. Sementara kalau sudah masuk musim penghujan di kita, itu banyak sekali dari Delta Mahakam. Baik, Bang, ini saya beralih ke pertanyaan lain. Kalau melihat potensi pariwisata kelautan, pariwisata bahari Kalimantan Timur, Abang sebagai aktivis, sebagai akademisi, melihatnya seperti apa? Banyak banget yang kita bisa kerjakan di Kaltim untuk terutama misalnya ada berkaitan dengan perairan laut ya. Jadi kita punya terumbu karang, kita punya padang lamun, kita punya di pesisir itu ada mangrove. Nah, wisata-wisata itu sangat bisa dikembangkan. Jadi tetapi tentu saja dalam hal ini data pertama itu bagaimana kondisi dan segala macam. Setelah kita mendapat datanya, baru kita mau diapakan nih. Kalau pertanyaannya adalah masih bisakah potensi ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Sangat bisa. Oh ya? Sangat bisa. Dengan keadaan yang seperti sekarang? Iya, sangat bisa. Dengan syarat? Dengan syarat satu, nanti konteks wisatanya mau konsep wisata seperti apa? Mass tourism atau ecotourism. Kalau Abang melihatnya seperti apa? Karena gini, pemerintah melalui P2 Par ITB itu punya Grand Master Planning terkait dengan perencanaan pariwisata Kaltim. Kalau Abang sebagai aktivis cocoknya seperti apa? Jujur saya harus katakan depend on the owner. Depend on si owner, pengusaha pelaku pariwisatanya. Iya. Karena wisata saat dia akan menjadi sebuah income, yang dikejar pasti mass tourism. Tapi kalau wisata yang akan berbasis sumber daya, itu pasti akan mempertahankan ekotourism. Ekotourism itu akan tetap berusaha mempertahankan sumber dayanya dengan batasan daya dukung dari sumber daya tersebut. Nah, masing-masing sumber daya ini punya karakteristik dan daya dukung beda-beda, tergantung kondisinya, tergantung luasan dan segala macam. Bang, kalau kemarin kan P2 Par ITB, mereka juga datang ke sini, ke podcast Too Much. Alhamdulillah kita dapat mereka jauh-jauh dari Bandung datang ke sini. Sebenarnya mereka melihat potensi paling besar itu bukan di sumber daya alamnya, tapi di pariwisata kebudayaan. Abang sebagai aktivis,
sebagai tukang selam ke dalam laut yang dalam itu, Abang melihatnya seperti apa? Cocok atau enggak? Akhirnya sebenarnya sama-sama jalan harusnya ya kalau saya bilang. Jadi saling mendukung dari dua itu. Mungkin kalau bisa dengan budaya itu banyak kan di darat akhirnya. Sebenarnya yang belum banyak kita kaji juga adalah bagaimana wisata ataupun budaya masyarakat yang ada di pesisir dan laut. Okay. Berkaitan dengan kearifan lokal, terutama dengan sumber daya, dengan terumbu karang, dengan lamun, dengan pulau-pulau kecil yang ada di laut. Terus dengan cara hidupnya orang Wajo yang di Betul. pesisir. Cara hidup itu juga jadi daya tarik tersendiri. Hanya saya tinggal ngemasnya nih gimana nih packagingnya. Nah, kalau Kaltim saat ini kan identiknya, minta maaf kita harus katakan identiknya dengan kebudayaan yang berhubungan dengan suku Dayak, orang Kutai. Sementara yang di pesisir sendiri itu belum terlalu banyak diekspos. Ya, benar. Nah, akhirnya kalaupun ada yang ada di pesisir biasanya berhubungan dengan pesta laut. Ya. Ada di Derawan, ada di Bontang, itu ada di Pangempang juga ada, di Penajam ada. Artinya Abang menyampaikan bahwa sebenarnya yang potensi pesisir harusnya lebih digali lagi oleh pemerintah atau orang yang bertanggung jawab atau instansi yang bertanggung jawab. Jalan bareng harusnya nih, sama-sama. Jadi bagaimana yang di darat juga ada, tetap dikembangkan secara optimal, di pesisir juga. Bahkan bukan tidak mungkin di kedepannya mereka akan jadi combine. Ya benar. Karena sebenarnya ini kan produk ya. Betul, mau produk. itu di darat mau laut itu tetap produk. Jadi bagaimana cara menjual karena itu potensi. Iya betul gitu. Seperti itu. Abang kalau melihat 2023 apa sih kendala pariwisata yang ada di Kalimantan Timur? Pertama transportasi jauh mahal di kita. Yang kedua komunikasi putus. Jadi saya punya suatu buah case ya. Ini saya coba boleh share sedikit. Di sebuah daerah di Berau. Saya sebutin langsung deh namanya, ini Desa Teluk Sumbang. Oke. Itu daerah paling selatan yang ada di Kabupaten Berau sebelum masuk ke wilayah Kutim. Itu diakses dari Tanjung Redep itu sekitar 8 jam dengan kondisi jalan yang challenge banget. Alternatif keduanya dari Samarinda langsung juga dengan kendaraan darat itu 12 jam. Padahal desa di sana itu punya listrik 24 jam. Oke. Tapi kelemahannya tidak punya sarana komunikasi yang memadai. Akses internet nggak ada. Akses internet untuk berkomunikasi tidak ada di sana. Loh, katanya ada program ini internet murah. Tahu nyampe sana nggak ya? Nanti kan kita tanya sama yang berkompeten nih. Itu terakhir saya ke sana masih belum ada. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Karena kan ada katanya pengentasan buta internet di Indonesia, kan ada program itu ya? Cara program ada. Oh iya. Oke. Cara program. Nyampe di Teluk Sumbang atau enggak, itu yang mungkin kita confirm ya. Okay. Jadi artinya kan berarti Bang tidak bisa promosi mau sebagus apapun si pemilik usaha pariwisata tidak akan bisa promosi. Betul. Jadi gimana bahasanya itu, gimana mau jual kalau mau yang disampaikan enggak harus delay. Sementara misalnya orang mau wisata saat ini kan orang tanya ada tersedia tempatnya, bisa booking. Oke. Berarti apa yang harus dilakukan Bang dengan masalah tersebut? Abang? Komunikasi. Yang pertama. Sarana komunikasi itu jelas. Sarana transportasi itu jelas. Bagaimana Kaltim itu panjang sekali wilayahnya. Karena begini, setahu saya kemarin saya kan pernah ngurus internet ya ke rumah. Oke, curhat. Itu ternyata diserahkannya ke pihak swasta, Mas. Gitu. Jadi dan itu dikerjakan memang benar ke pihak swasta. Jadi kalau pengadaan internet nggak segampang seperti dulu. Saya nggak tahu kalau hal seperti itu apakah sampai di politics juga. Oke. Abang sebagai apa ya? Aktivis, upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki hal ini? Kalau dari akademisi hanya sekedar memberi rekomendasi dan segala macam. Kita memberikan alternatif untuk apa sih yang harus dikerjakan, bagaimana sih jalan-jalannya, misalnya dari pemerintah desa, bersurat dan segala macam secara administrasi sampai ke instansi yang terkait, sampai tembus ke bupati, ke dewan juga segala macam, sehingga bisa mendapat perhatian dari pemerintah yang sesuai lah ya, intinya seperti itu. Kalau kami dari akademisi hanya sampai itu saja. Begitu sampai di actionnya nanti paling kan bisa mendampingin lagi, hanya bisa dampingin aja, nemenin aja. Oke. Tapi tetap kebijakan itu adanya di pemerintah. Ya, mereka pembuat regulasi. Iya. Bang minum dulu Bang. Oke, siap. Nanti kopinya dingin. Itu kopi pahit Bang, kopi pahit, Toraja. Ya? Oke. Jadi kalau kopi Toraja itu khasnya kayak ada cita rasa asam. Itu berarti
Oke, Bang. Kalau seandainya upaya itu tidak dilakukan, efek apa yang terjadi? Kita akan ketinggalan, itu saja. Sementara hampir semua wilayah di Indonesia juga berjuang untuk menjual potensi wisatanya. Jadi Kaltim itu dengan wilayah yang sangat luas, kalau tidak bisa terbangun infrastruktur untuk jalan, orang akan kapok pertama mau pergi suatu tempat. Iya sih. Ngerasain jalan di mobil 12 jam, 14 jam hanya untuk melihat sebuah tempat yang digadang-gadang sangat indah di billboardnya, seperti itu, di iklannya yang pernah kita peroleh. Ternyata sampai di suatu tempat tersebut ada rasa kecewa. Wow, itu akan jadi omong-omongan kemana, ngapain ke sana. Iya, Capek-capek doang, karena saya mahal, pernah ke gitu. salah satu potensi pariwisata, bukan potensi pariwisata, justru pariwisata Udah jadi strategis. wisata kan? Ya, Iya, udah jadi ya, wisata betul. strategis. Dan itu kalau nggak salah bukan cuma di Indonesia, si Goa Telapak Tangan ya, Kars Mangkalihat. Itu perlu akses ke sana sekitar 12 jam dan juga tim itu tersesat, Mas. Di sawit-sawit. Untuk ketemu, Iya, iya. masih ketemu di sawit kan? Ya. Oke, Abang sebagai orang yang terjun langsung ke dalam industri pariwisata. Kalau ini sebagai sebuah produk, andaikan ini produk, cara mengemas yang baik seperti apa menurut Abang? Oke. Cara ngemas yang baik kalau untuk wisata, itu saja dengan beriklan. Dari hulu ke hilir, Abang, bukan cuma iklan. Menurut saya semuanya, mulai dari apa ya? Bagaimana mereka datang, bagaimana mereka stay sampai akhirnya mereka pulang as a product gitu loh, Bang. As a produk ya, paket wisata itu Ya. jelas yang harus ditawarkan. Bagaimana pertama kemudahan akses informasi oleh orang wisatawan memperoleh akses itu. Saat dihubungi aktif Iya, si operatornya. fast respon. Iya, fast Jangan respon. slow. Jangan slow. Lagi mana mau fast respon kalau internet aja susah ataupun untuk komunikasinya susah. Oke. Dan segala macam. Konektivitas di sistem kita juga masih cukup lemah mungkin ya kalau saya lihat, terutama di daerah-daerah pesisir yang cukup jauh dari kota-kota atau ibu kota kabupaten, apalagi di ibu kota kecamatan. Itu masih masalah. Selain itu, fast respon dan segala macam, pelayanan kita masih kurang sekali nih. Emang kenapa pelayanan kita, Bang? Kan kalau orang Indonesia kan ramah Ya, tamah. betul, Selamat datang, Bapak. Selamat tamah pada hotel dan public area yang sudah punya standar tertentu. Oke. Jadi teman-teman yang di daerah juga sangat perlu tuh pemahaman hospitality, pelayanan, bagaimana merespon tamu, bagaimana menanggapi tamu, bagaimana saat tamu bertanya, saat tamu komplain, dari mimik muka saja. Itu kelihatan. Beda banget loh kalau kita misalnya minta maaf nih, kita sampai ke ada di sebuah hotel atau sebuah lokasi yang sudah ada manajemen yang baik. Kalau kita ini kan kayak dia di pesisir itu banyak misalnya semacam homestay dan segala macam yang masih belum punya manajemen, apalagi masih owner pribadi saja. Oke. Jadi hanya orang datang masuk, ya udah ini fasilitasnya, nanti saat tanya begitu ada sesuatu yang komplain dan segala macam, kita nggak tahu nih tipe turis itu kan, wisatawan tuh banyak banget juga. Ada yang harus full service, ada yang backpackeran lah, yang Arab-Arabnya suka-sukanya aja, yang penting ada tempat tidur, ada tempat istirahat, bisa beraktivitas. Tapi juga untuk orang-orang yang full service juga harus diperhatikan. Dan tipikal orang Indonesia sebagian besarnya full service. Pengen dilayani. Kan Kan saya liburan. Saya sini jauh-jauh. Oke. Ada juga hal menarik yang saya perhatikan dari perjalanan Bang Mukhlis. Bang Mukhlis itu aktif sekali menggait komunitas. Mau itu komunitas pencinta lingkungan yang berasal dari kampus, dari masyarakat. Bahkan saya kenal itu salah satunya Daeng Lompo. Ya. Itu kan dalam artian mereka masyarakat komunitas yang kelompok sadar wisata awalnya. Kenapa menurut Abang penting menggait komunitas ini? Menyadarkan bahwa mereka harus jadi tuan rumah di wilayah mereka. Tapi kan nggak gampang, Bang. Maksudnya gini, mengajak sekelompok orang dengan pola pikir yang berbeda. Kenapa Abang tetap kekeh? Karena saya ketemu ada salah satu mahasiswa, siapa Bang yang dulu gondrong namanya, yang nanam terumbu karang itu loh. Itu kan dari Mapala ya kalau nggak salah. Nah itu kenapa? Si Kan nggak. Novanika, Ya. Bolong. Kan juga. tidak mudah Bang untuk menggait. Ya. Dari personnya akhirnya. Oke, gimana? Jadi kita mencontohkan, kami itu yang semacam learning by doing dan ditiru. Jadi kami mencontohkan bahwa dari ini
kami bisa mendapatkan yang namanya fun. Wisata itu salah satunya juga yang ujung-ujungnya kan dapatnya fun. Saat kita merasa puas, merasa senang. Jadi dengan menyelam dan segala macam itu teman-teman merasa senang. Yang pertama. Yang kedua kita coba juga ajarkan bahwa ada attitude di dalam dunia selam, bahwa kita juga harus tidak hanya menyelam saja, tapi juga coba perhatikan supaya nanti saat kita kembali ke tempat tersebut itu kita bisa dapat menikmati kembali, berulang kejadiannya. Diulang. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan itu, dari penyelam itu kita dapat informasi, dapat data bahwa daerah sini rusak, apa yang bisa kita lakukan? Cukup banyak data-data kerusakan yang ada kalau sudah di internasional sendiri, katakan terumbu karang Indonesia itu sudah 30% parah, rusak sekali. Di Indonesia juga udah banyak yang mengeluarkan data-data tentang kerusakan terumbu karang. Kaltim sendiri sebenarnya kalau secara rata-rata itu hanya di kategori sedang. Kurang dari antara 25% dan 50% itu data rata-rata karangnya yang dari penelitian tadi terakhir. Nah, artinya dari itu ada 50% lebih wilayah-wilayah Kaltim itu yang rusak. Nah, itu perlu aktivitas, perlu orang-orang yang peduli. Sumber kegiatannya bisa dari mana aja, dari kegiatan-kegiatan misalnya mandiri. Kami misalnya di universitas itu basisnya riset, basis penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga dari pihak-pihak swasta dan segala macam itu juga cukup membantu. Bang, itu rusak yang terumbu karang karena tongkang batu bara bukan sih? Salah satunya kalau dia nyandar ke situ, iya. Itu yang pasti. Itu pasti kalau sandar sampai ke situ, jangan tongkang batu bara. Kapal nelayan kandas ke situ aja rusak, tapi kan kecil mungkin ya. Tapi tetap aja rusak. Apalagi segede gaban kayak tongkang batu bara, artinya pasti salah layar dia. Salah alur layarnya. Kalau menurut Abang, pemerintah kita itu sudah menggait komunitas yang ada di Kaltim atau belum? Leadernya harus dinas pariwisata kalau untuk hal-hal seperti itu. Kalau untuk yang leadernya di sumber dayanya ada di Perikanan Provinsi. Mereka punya yang namanya Pokmaswas. Itu adalah kepanjangan tangan dari mereka. Kelompok masyarakat pengawas itu sumber daya alam dan perairan. Nah, mereka punya Pokmas itu levelnya setiap kecamatan itu 1. Berarti pemerintah kita sudah melakukan kerjasama dengan komunitas. Sudah. PR-nya 1. Apa itu, Bang? Pokmasnya aktif tidak? Itu dia. Jangan-jangan aktifnya ketika ada seminar, itu akhir tahun, ada undangan pelatihan, aktifnya segitu doang. Karena ada uang perjalanannya. Kan Pokmas kan dibuat tanpa anggaran, hanya dibuat dikasih SK doang. Saya baru tahu. Hanya dibuatkan SK, memang amanat peraturan perundangan dari pemerintah juga sudah ada di Undang-Undang Republik Indonesia. Berarti tinggal dicatat bahwa sudah bekerja. Sudah ada, dibentuk. Feedbacknya, laporannya ya dari aktivitas, dari keaktifan Pokmas masing-masing. Kalau misalnya nggak berhasil mendapatkan cuan, ya udah. Pokmas bukan cari cuan sih sebenarnya. Enggak, tapi gini Bang, proses pengelolaan pariwisata kan bagaimanapun perlu dana itu, Bang. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau bicara seperti itu, ini ada 2 nih. Pokmas dan Pokdarwis. Pokmas ini adalah pengawas sumber dayanya. Jadi mereka biasanya yang mengawasi sumber dayanya. Sementara Pokdarwis dari sisi untuk wisatanya. Wisatanya. Jadi ini juga punya jalur atasnya yang berbeda. Yang satu ke perikanan kelautan, yang satu pariwisata. Dan kadang di lapangan bentrok. Saya ngeliat, pernah kita sebut ya, nggak usah. Pernah ada dong. satu kan yang ingat nggak yang dermaga nggak boleh pakai? Salah kan itu satunya. Kan? Ya kan jadian kayak gitu. Kebetulan dia ada. Dan kena larang juga. Akhirnya jadi ada pernah cerita kita. kelompok sadar wisata ini pakai pelabuhan masyarakat ya. Tidak didukung, jadi nggak boleh nyebrang. Nggak boleh pakai itu. Akhirnya bikin sendiri. Begitu sekarang udah ngelihat jadi gede, malah gimana ya? Bisa nggak gabung ke situ? Bisa nggak gabung ke situ kan? Tapi sekarang udah gabung kok. Udah kan Bang? Dengan segala macam retorikanya lah ya. Betul, kita tahu sendiri. Sampai melibatkan ormas segala ya waktu itu Bang ya? Ada. Iya, karena saya ingat si Daeng pernah cerita sama saya. Ketahuan dong yang mana berarti. Bang, kalau Abang melihat gini, festival-festival yang diadakan efektif atau enggak? Cukup efektif, tapi harusnya dikemas dalam, misalnya kalau di kemasannya itu yang lebih apa kalau saya bilang ya, saat kita kembali tuh akhirnya kemasan-kemasan untuk festival-festival seperti itu tuh sangat bagus, tapi kita sendiri tidak didukung dengan sarana untuk ke sana. Contoh Maratua Fest. Pesawat ke Maratua berapa kali seminggu?
Iya, betul, kita tahu. Kita Emang berapa kali seminggu, Bang? hanya 1 kali. Oh, saya pikir hanya 2 kali. Oh iya, saya pikir Hanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dengan kapasitas berapa orang? Berapa, Bang? 6 ya? 10. Oh, 10. Itu pun kalau cuaca bagus. Ya akhir-akhir ini sih cukup bagus lah ya. Oke. Artinya rutin saja. Tapi saat ada event seperti itu yang mengundang artis dan segala macam, ya itu yang jadi PR sebenarnya. Bandara Maratua sendiri misalnya kayak Maratua, itu udah cukup besar, pernah diadarati ATR. Pernah. 2018 saya ke sana pernah pakai ATR. Oke. Dan landing di sana dan layak, cukup aman dia untuk landing di sana pesawat ATR yang muatannya sampai 60-an orang. Nah, kalau seperti itu kan artinya saat membuat sebuah event, kunjungan untuk orang juga akses ke sana juga lebih mudah, orang datang akan lebih banyak dan lebih mudah. Jadi karena kejadian seperti itu saya pernah, bukan level festival ya. Bukan level pada acara festival, hanya saat untuk rutinitas, misalnya lagi riset ke sana, mau pulang nggak bisa, harus via Tanjung Redep, Wah, muter dong. karena nggak kebagian, yes, seperti itulah. Itu problem di kita salah satunya. Dan itu masih belum selesai, Bang. Sampai sekarang, kan dengan 2 hari masih tetap 2 kali, Oh iya. masih tetap 2 kali pesawatnya. Atau mungkin karena pengunjungnya yang nggak ada, akhirnya rute cuma seminggu 2 kali atau gimana? Artinya kebijakan seperti itu sebenarnya harusnya dicoba dipertimbangkan saat ada event. Situasi kondisional harus dibuat dong. Misalnya saat ada event Maratua Fest misalnya, akses penerbangan itu dibuat setiap hari sehingga orang yang bisa mobilisasi, bergerak, berputar untuk keluar masuknya jauh lebih banyak. Saat yang di sana juga jangan sampai ada yang ketinggalan, sehingga itu personal cost Ya, harian jalan gede banget untuk stay di sana. Mereka juga pasti harus memikirkan itu. Nah, itu jadi saat kita mencari alternatif yang lain, misalnya via Tanjung Redep dan segala macam, itu juga costnya juga bengkaknya luar biasa. Jadi wisatawan itu pengennya kan bagus, murah, menyenangkan, memorable. Orang Indonesia Ya, semuanya orang Indonesia yang seperti itu. Saat hal seperti itu, satu yang tidak masuk, mau 10 aspek bagus, satu yang enggak, tapi ini yang paling mereka ingat. Pasti dah. Ya ini yang akan terjual. Kekurangannya yang Ya, teringat. mirip kayak mama kayaknya. Yang baik-baiknya kayak dilupain gitu ya. Oke, Bang. Abang kan sudah jalan nih keliling melakukan riset, diving apa sebagai aktivis, saya tahu banget Abang. Siap. Sebenarnya apa potensi atau keistimewaan dari pariwisata bahari kelautan yang ada di Kalimantan Timur? Belum banyak kalau sebenarnya yang kita. Jadi kalau kita misalnya bicara dengan ini ya, Derawan dan Maratua itu sudah international well known. Jadi kita nggak perlu poles sebenarnya. Ya, dia masuk ke kawasan pariwisata strategis nasional. Itu sudah dari sejak zaman dulu. Yang kita coba sebenarnya adalah memunculkan kawasan-kawasan lain seperti Derawan dan Maratua yang ada di Kaltim. Kaltim punya, Kutai Timur itu punya sebenarnya. Apa di Kutai Timur, Bang? Ada Pulau Miang, ada Pulau Oh Birahan. iya, betul. Itu cakep banget, sangat bagus, tapi aksesibilitasnya susah. Artinya ini berpotensi. Itu sangat potensi. Kemudian kalau di Bontang itu Beras basah. salah satunya. Tapi akhirnya masih beli di sana, Bang. 1 dirjen 5.000. Itu dia. Apakah wisata akan siap seperti itu kan? Pulang asin lagi. Pulang asin lagi di daratnya apa? Jadi kemudian kayak di daerah Marangkayu juga itu punya potensi. Saya ada ngedatangin Ini titik apa? banyak tuh. Kersik Luai ya? Kersik Biru. Pantai Biru Kersik. Oh iya, Pantai Biru. Pantai Biru Kersik. Selain hanya pantainya, mereka juga punya terumbu karang di lautnya. Dan belum banyak diekspos. Iya, benar. Saya ada nyelam di 2 tempat di situ yang bagus banget, dan akhirnya karena kami berdua yang nyelam sama teman, spot itu kami kasih nama-nama kami. Iya. Agak narsis ya? Iya dong. Itu loh nama ketiga. Karena nama yang sebelumnya nama saya sendiri udah jadi spot selam yang ada di Muara Badak kan. Iya. Bareng Pak Mansur. Oh iya benar. Pak Mansur saja ini Pak Mansur. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang aware dan peduli terhadap Betul. lingkungan. Oke. Bang,
pelestarian lokal, kontribusi seperti apa yang harus diberikan semua pihak terhadap pariwisata yang ada di Kaltim? Supportnya bisa berupa apapun. Jadi terutama misalnya difasilitasi dan segala macam. Jadi mulai dari fisik kelinya sampai di SDM-nya. Jadi teman-teman itu masyarakat lokal juga perlu yang namanya peningkatan sumber daya manusianya, dari pelatihan-pelatihan bagaimana misalnya dari akses dari kalau wisata mungkin ngeliatnya dari 4A nih sederhananya. Nanti harusnya ketemu sama teman satu nih, ada Bang Ewin yang sangat paham dengan wisata. Jadi atraksi itu sumber dayanya apa? Amenitas, aksesibilitas tadi tempatnya dan ancillary. Nah, itu 4A itu yang dikemas untuk dalam konteks wisata, itu yang harus dikelola. Itu yang harus dikelola. Jadi kalau teman-teman di daerah pada lokasinya itu sangat perlu itu supportnya baik dari pihak swasta dan segala macam. Kalau mungkin saya sampaikan, mungkin yang contoh yang cukup dekat ya, karena kayak saya sering ada di situ. Di Muara Badak itu ada sebuah perusahaan milik negara BUMN itu yang support. Ya. Itu cukup banyak tuh support mereka. Jadi mereka sendiri juga ada aktivitas rehabilitasi terumbu karang, ada aktivitas untuk peningkatan sumber daya masyarakat, pelatihan rescue untuk pantai. Kemudian ada juga beberapa bantuan-bantuan yang disampaikan kepada masyarakat. Kok abang jadi promosi mereka sih ini? Jadi bukan masalah promosi, jadi hanya kan contoh nih ya. Teriklan gak sih kan jadi endorse deh. Oke, Bang, ini saya beralih ke ini pertanyaan terakhir. Ya. Sampai dengan saat ini berapa persen potensi wisata kelautan di Kaltim sudah dikelola? Baru Derawan. Serius? Paling dikit yang ada mulai menyentuh tuh Bontang. Berarti di bawah 30%. 30-an lah. 30-an mau persen. Disebut ya. Penajam, Pasir Utara itu sedikit sekali. Iya. Pantai apa ya? Tapi kalau pantai banyak. Kalau pantai itu udah menjamur, jujur. Kalau namanya pantai, tema pantai banyak. Tema pantai sangat banyak. Tapi kalau kelautan, tapi kalau yang perairan lautnya untuk misalnya snorkeling dan selam dan segala macam itu peringkat baru di Berau. Padahal itu potensi banget, Bang ya. Kan kemarin saya ikut tempat yang lain juga banyak tuh. Iya. Karena saya kemarin pernah ikut Abang sampai ke mana? Muara Berau ya. Sampai ke Pangepang, Muara Berau sampai ke daerah Pantai Biru, Gresik. Iya. Ya. Itu. Situ. Bang, pertanyaan terakhir, harapannya terhadap potensi pariwisata terhadap pemerintah Kalimantan Timur terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Tentu saja sebagai sebuah potensi itu harus dikelola dengan baik. Dalam konteks pengelolaannya tentu saja ujung-ujungnya akan membawa dampak manfaat bagi masyarakat sebagai pelaku usaha yang ada di lokalnya. Nah, pemerintah harus juga bergabung bekerja sama mendukung aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan seluruhnya, khususnya di pesisir sebagai upaya untuk aktivitas wisata dan mendapatkan benefit berupa ekonomi bagi masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal itu selain pemerintah juga tentu saja pihak-pihak lain yang aware, yang peduli dari swasta dan segala macam. Kami dari perguruan tinggi sendiri itu punya beberapa pilot project, punya beberapa lokasi-lokasi binaan yang bisa kami akses langsung untuk berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Oke. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Mukhlis karena udah ngobrol banyak terus menyelipkan pesan-pesan positif buat penonton kita hari ini, buat pemerintah juga, buat siapa saja yang menonton podcast Too Much hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu di next episode. Terima kasih. Siap Bang. Thank you Bang. Ya. Kopi dulu Bang. Oke, seruput.